Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus ya. Nah, di materi ini kita mencari persamaannya yang kalau diketahuinya ada gradiennya, ada titik koordinatnya juga ya. Oke, yang pertama itu kalau diketahui ada kemiringannya atau simbolnya M alias gradien dan juga diketahui satu buah titik. Nah, jadi rumusnya itu menggunakan, rumus ini ya, Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Nah, Y1, M dan X1 itu berubah menjadi angka nantinya. Contohnya kayak gimana? Seperti ini soalnya ya. Sebuah garis lurus memiliki kemiringan sebesar 3 dan melalui titik 4, minus 2. Tentukanlah persamaan garis lurus tersebut. Nah, di sini di soal dinyatakan bahwa kemiringannya alias simbol M ini adalah sebesar 3 ya. Dan 4, minus 2 ini bisa kita gantikan atau kita kelompokkan menjadi X1 4-nya itu ya, dan minus 2 itu adalah Y1-nya. Nah, jadi kita tulisnya kayak gini dulu nih, diidentifikasi dulu nih, M-nya berapa, X1-nya berapa, Y1-nya berapa, sesuai soal yang diminta. Oh ya, ini titik koma ini hanya sebagai pembatas ya, bukan jadi dibagi atau apa, hanya pembatas aja. Yang memisahkan kalau M-nya segini, terus X1-nya segini, dan seterusnya. Nah, kalau udah dapat kayak gini, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memasukkan angka-angka ini sesuai dengan di rumusnya ya. Berarti Y1 ini kita ganti dengan angka minus 2. Min. Nah, teman-teman, ini akan berubah nantinya menjadi plus. Betul ya? Dan M di sini kita ganti dengan angka 3 dan X1 ini diganti dengan 4. Nah, kayak gini penulisannya. Nah, tadi yang sebelah kiri ini tuh menjadi Y plus 2. Gitu ya. Nah, yang ini 3 dalam kurung X min 4 itu dikalikan ke dalam. 3 kali X jadinya 3X dikurangi 3 kali 4 jadinya 12. Hasilnya menjadi begini. Oke. Nah, sekarang kita pernah mengenal yang namanya bentuk persamaan Y sama dengan MX tambah C. Nah, sekarang di sebelah kiri ini Y plus 2. Nah, plus 2-nya ini dipindahin ke kanan. Supaya apa? Supaya sebelah kiri cuman Y aja. Tuh, cuman Y. Berarti plus 2-nya ini atau penjumlahan 2 ini kalau pindah ruas menjadi pengurangan. Oh, ya. 3X minus 12-nya itu masih tetap tidak ada perubahan. Berarti 3X dikurangi 12 dikurangi 2. Nah, yang bisa kita lanjutkan lagi perhitungannya adalah yang minus 12 dikurangi 2. Hasilnya adalah minus 14. Sorry. Jadi, ini adalah persamaan garis lurus yang kita cari untuk soal ini ya. Kalau mau membuktikan persamaan ini benar atau salah, kita masukkan saja titik ini ya. 4 di sini adalah X, minus 2 ini adalah Y. Kita coba ya. Minus 2 ini Y. Oke, kita taruh Y-nya di sini minus 2. Oke ya. Sekarang X-nya adalah 4. Berarti 3X itu artinya 3 kali X, X-nya ganti 4 jadinya 3 kali 4 hasilnya 12. 12 dikurangi 14 hasilnya minus 2. Sedangkan tadi sebelah kiri Y-nya adalah minus 2. Sesuai ya? Gitu teman-teman. Selanjutnya kita mencoba dengan soal yang berbeda. Apa yang kita carinya itu sama, yaitu persamaan garis lurusnya. Sekarang kita dapat soal yang diketahuinya adalah minus 2 M-nya, X1 Y1-nya, X1-nya adalah minus 5, Y1-nya adalah 4. Berarti penulisannya kayak begini. Lalu apalagi yang akan kita tuliskan lebih lanjut? Kita tuliskan rumusnya dulu. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Ya. Nah, Y1 ini kita ubah menjadi angka 4, M-nya kita ubah jadi minus 2, dan X1-nya kita ubah jadi minus 5. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang ada satu step yang Pak Mato lewati, jadi kayak gini. Nah, Y-nya tinggal sendiri, berarti minus 4-nya adalah pindah. Kalau minus 4 atau pengurangan 4 ini, kalau pindah ruas menjadi
positif 4 atau penjumlahan 4. Nah, di sini yang menariknya adalah di sini minus 10. Oke, kalau teman-teman ada yang kesulitan kenapa ini jadi minus 10, pertama-tama kalau minus 2 kali X sudah tahu ya, jadinya minus 2X. Nah, sekarang minus 2 dikali minus 5, yaitu jadi positif 10. Tapi kan ada minus di depannya jadi negatif 10. Atau teman-teman bisa di sininya kita ubah dulu jadi positif. Jadi di sini jadi X plus 5. Nah, pas di sini minus 2 dikali plus 5. Hasilnya jadi minus 10. Nah, ini plus 4 itu dari mana? Dari pindah ruasnya minus 4 ke sebelah kanan jadinya plus 4. Nah, mana lagi yang bisa kita hitung? Yaitu yang minus 10 tambah 4. Hasilnya adalah minus 6. Dan ini adalah hasil terakhir untuk persamaan garis lurusnya ya untuk soal ini. Oke, jadi Y sama dengan minus 2X dikurangi 6. Nah, kita coba dengan soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, ini ada persamaan garis lurus juga nih ya, melalui titik 4,0 dan memiliki gradiennya 3/4. Jadi kalau gradien itu nggak selamanya angka bulat, kayak tadi minus 2, atau 4, atau 5. Terkadang bentuknya pecahan seperti ini, 3/4 ya. Nah, gimana caranya? Biasa kita tentuin dulu M-nya berapa, yaitu 3/4. X1-nya berapa, yaitu 4. Y1-nya berapa, yaitu 0. Nah, sekarang masukin eh, X1, Y1, dan M-nya ke rumus yang ini. Berarti Y dikurangi 0 sama dengan 3/4 dikali dalam kurung X kurangi 4. Oke ya. Nah, karena Y dikurangi 0 itu hasilnya jadi Y ya. Tuh. Nah, sekarang yang menariknya lagi adalah ini min 3 dari mana nih? Oke. Kalau 3/4 X-nya udah tahu lah ya. Jadi 3/4 dikali X jadinya 3/4 X. Sedangkan yang minus 3 ini didapat dari mana? 3/4 dikali 4. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya kalinya ke dalam kan, jadinya yang ini juga dikali ke dalam, jadinya begini, cara nulisnya berarti 3/4 dikali 4. Jadi coret, coret, berarti sisanya adalah 3. Maaf ya tulisannya kurang bagus. Oke, jadi ini jawabannya sudah sampai sini. Y sama dengan 3/4 X dikurangi 3. Nah, ini adalah contoh-contoh soal yang diketahuinya ada gradien dan melalui satu titik koordinat ya. Jadi pakai rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X kurangi X1. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menentukan persamaan garis lurus dengan rumus yang kedua. Nah, kalau di rumus kedua ini gradiennya tidak diketahui, tapi yang diketahuinya adalah 2 buah titik, ya, 2 buah titik. Jadi, rumus umumnya adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, Y1, Y2, X1, X2 ini akan berubah menjadi angka. Contohnya seperti ini. Nah, sebuah garis lurus melalui 2 titik, yaitu A 3,4 dan B 5,-2. Tentukanlah persamaan garis lurus tersebut. Nah, sekarang kita harus menentukan mana X1-nya, mana Y1-nya, mana X2-nya dengan mana Y2-nya ya. Kalau di sini pemantau bantu, yang titik A sebagai titik pertama, yaitu X1 dengan Y1. Jadi X1-nya adalah 3, Y1-nya adalah 4. Dan titik kedua adalah yang B, berarti X2-nya adalah 5, dan Y2-nya adalah minus 2. Selanjutnya ngapain nih? Masukin ke rumus. Ya, rumusnya kita tulis ulang lagi biar hafal. Nah, di sini Y dikurangi Y1, Y1-nya kita ubah dengan angka 4 dan Y2-nya kita ubah dengan angka minus 2. Nah, kayak gini ya penulisannya. Selanjutnya yang sebelah kanan, X1-nya kita ganti dengan angka 3 dan X2-nya kita ganti dengan angka 5. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan bagian yang di atas yaitu pembilangnya, yang Y kurangi 4 dengan X kurangi 3 itu tidak bisa kita hitung secara langsung gitu ya, karena di sini ada variabel dan ada konstantanya. Tapi yang di daerah bawah alias yang penyebutnya bisa kita hitungkan, kayak minus 2 dikurangi 4 itu hasilnya adalah minus 6. Yang atasnya tetap. Sekarang 5 kurangi 3
itu hasilnya 2. Yang atasnya juga tetap ya. Nah, setelah seperti ini, kita akan, pindah kita akan pindahkan angka-angka yang di penyebut ini dengan cara kali silang. Jadi yang minus 6 ini kali silang ke kanan bareng X min 3 dan yang 2 ini juga kali silang ke kiri dengan Y minus 4. Berarti yang 2 dulu nih. 2 dikali Y kurangi 4. Jadi penulisannya 2 dikali dalam kurung Y kurangi 4. Seperti ini ya. Selanjutnya minus 6 dikali dalam kurung X min 3. Seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, seperti biasa, ininya dikaliin ke dalam, ya. Kaliin ke dalam, ini jadi 2 ke Y, 2 ke 4, terus minus 6 ke X, minus 6 ke 3. Oke. Nah, jadi kita akan dapat 2 kali Y sama 2 kali 4, jadinya 2Y kurangi 8, ya. Sama dengan minus 6 kali X jadinya minus 6X, terus minus 6 dikali 3 hasilnya minus 18, tapi ada minus lagi jadinya plus 18. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau udah bentuk persamaan kayak gini, teman-teman ada satu sisi atau satu ruas yang kita jadikan 0. Kenapa? Karena kita pernah belajar tentang bentuk persamaan garis lurus yang kedua, yaitu yang AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya. Nah, jadi ruas yang kanan ini kita pindahin semua ke kiri. Jadi minus 6X ini akan pindah ke kiri dan 18 ini yang penjumlahan pindah ke kiri. Jadinya begini. Nah, lihat yang 2Y kurangi 8. Ini tidak ada perubahan, tapi kenapa di depan 2Y-nya menjadi plus? Karena 2Y di sini nilainya positif, jadi di sini adalah plus. Terus minus 6X ini kita taruh ke depan, yang asalnya minus ini adalah pengurangan, menjadinya penjumlahan. Jadi kalau misalnya positif, 6X ini nggak usah pakai tanda plus ya teman-teman, jadi cukup 6X aja gitu ya, sudah menandakan bahwa dia itu bernilai positif. Nah, sekarang yang 18 ini pindah ruas ke kiri, yang asalnya penjumlahan menjadi pengurangan. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Nah, sekarang udah bentuknya 6X tambah 2Y. Nah, minus 8 sama minus 18 ini ya. Jadi minus 8 dikurangi 18 ini bisa kita proses lagi, bisa hitung lagi menjadi minus 26 atau dikurangi 26. Jadi bentuk persamaan garis lurusnya adalah 6X tambah 2Y dikurangi 26 sama dengan 0. Nah, seperti di slide berikut sebelumnya, kalau ingin membuktikan bahwa dia bernilainya bernilai atau hasilnya benar gitu ya, hasilnya benar nggak sih ini persamaan garis lurusnya, ambil salah satu titik, mau yang A atau yang B bebas ya. Nah, misalnya yang B ini yang X-nya adalah 5, Y-nya adalah minus 2. Jadi X-nya ada 5, berarti 6 kali 5 ya, jadinya 30. Sekarang ini Y-nya minus 2, masukin ke sini, 2 dikali minus 2, hasilnya adalah minus 4. Tadi di sini 30, terus di sini minus 4. 30 kurangi 4 hasilnya 26. Nah, dilanjutin ke sebelahnya. 26 dikurangi 26 hasilnya 0. Benar ya? Jadi itu sudah membuktikan bahwa persamaan ini yang kita cari sudah benar. Oke. Nah, sekarang kita coba dengan soal yang berbeda, tapi menggunakan rumus yang sama. Contohnya yang ini. Jadi persamaan garis yang melalui titik min 5,4 dan 0,3. Nah, teman-teman, ini teman-teman tentukan saja dulu X1 Y1-nya dan X2 dengan Y2-nya. Nah, kalau misalnya mau X1 Y1-nya 0,3 boleh. Terus X2 Y2-nya min 5,4 juga boleh. Nah, kalau sekarang Pak Mato tulisnya X1-nya minus 5, jadi pasangannya yaitu Y1-nya adalah 4. Begitu pula dengan X2-nya 0, Y2-nya adalah 3. Setelah ini gimana? Kita masukin ke rumus ini seperti biasa. Nah, sebenarnya kalau udah terbiasa dengan menggunakan rumus ini, insya Allah mudah. Cuman titipannya adalah teman-teman harus hati-hati. Jangan sampai salah naruh angka ataupun ngegantiin rumusnya dengan angka yang tidak sesuai gitu ya. Jadi ketukar lah istilahnya ya. Nah, misalnya di sini Y dikurangi Y1, Y1-nya adalah 4 dan Y2-nya adalah 3. Berarti Y kurangi 4 per 3 kurangi 4. Terus X kurangi X1-nya adalah min 5 dan X2-nya adalah 0. Berarti X dikurangi min 5. Nah, ini jadi positif ya nanti ya.
0 dikurangi min 5, berarti ini juga positif. Nah, yang di bawah menjadi 3 kurangi 4 hasilnya minus 1, yang ini 0 ditambah 5 hasilnya 5. Nah, gitu ya. Selanjutnya ngapain nih? Kalau habis kayak gini biasa kali silang. Yang minus satunya dikali silang ke X plus 5, yang 5 di sini kali silang dengan Y min 4. Nah, gitu ya, 5 kali Y min 4. Jadinya begini penulisannya. Kalau yang ini min 1 kali X plus 5. Nah, habis kayak gini dikaliin ke dalam. Berarti 5 kali Y adalah 5Y, 5 kali 4 adalah 20. Berarti 5Y kurangi 20. Betul ya? Yang ini min kali X jadinya min X, min 1 kali 5 hasilnya minus 5. Jadi nulisnya kayak gini. Oke? Nah, selanjutnya adalah pindahin dari yang ruas kanan ke ruas kiri semua. Jadi yang minus X ini alias pengurangan X menjadinya penjumlahan. Yang ini juga minus 5, kalau pindah ruas menjadinya penjumlahan. Jadinya kayak gini nulisnya. X plus 5Y dikurangi 20 ditambah 5. Nah, yang selanjutnya bisa kita hitung adalah yang minus 20 ditambah 5. Yaitu adalah minus 15. Dan ini adalah hasil terakhirnya. Persamaan garis lurus yang kita cari. Oke ya. Nah, teman-teman selanjutnya kita coba dengan soal yang terakhir. Kita dapat titik P 1,3 dan Q-nya adalah minus 2,5. Yuk kita lanjutin ya. X1-nya adalah 1, Y1-nya adalah 3. Dan X2-nya adalah minus 2, Y2-nya adalah 5. Selanjutnya ngapain? Masukin ke dalam rumus. Y1-nya kita ubah menjadi 3, Y2-nya kita ubah menjadi 5. Seperti ini. Selanjutnya X1-nya kita ubah menjadi 1, X2-nya kita ubah jadi minus 2. Seperti ini. Nah, yang di bawah 5 kurangi 3 hasilnya 2. Yang atasnya tetap. Ini yang bawah sini minus 2 dikurangi 1. Ya. Hasilnya adalah minus 3. Ngutang 2, ngutang lagi 1. Jadi makin banyak ya utangnya ya. Jadi ini adalah yang di atasnya X min 1-nya tetap. Nah, kalau kayak gini apa lanjutannya? Yaitu dikali silang. Jadi minus 3 dikali Y min 3, jadinya minus 3 dikali dalam kurung Y kurangi 3. Yang sekarang yang selanjutnya 2 dikali silang ke X min 1. Jadi cara penulisannya adalah 2 dikali X min 1. Kayak gitu ya. Sekarang dikaliin ke dalam. Hati-hati ya di sebelah sini. Minus 3 kali Y hasilnya minus 3Y. Minus 3 dikali 3 adalah minus 9. Tapi karena ada minus lagi berarti min kali min hasilnya positif. Nah, sekarang 2 kali X hasilnya 2X dan dikurangi 2 kali 1 hasilnya 2. Berarti 2X dikurangi 2. Selanjutnya ngapain? Dipindahin. Dipindah ruasin dulu yang sebelah kanan ini ke sebelah kiri. Dipindahin ke kiri semua. Berarti yang 2X ini adalah nilainya positif ya. Nanti bakal menjadi negatif. Yang 2 yang ini, yang asalnya negatif menjadi positif. Seperti ini. Nah, selanjutnya, apa yang kita hitung? Yaitu yang 9 tambah 2. 9 tambah 2 adalah 11. Jadi, persamaan yang kita dapat dari soal nomor 2 adalah minus 2X dikurangi 3Y ditambah 11 sama dengan 0. Nah, itu dia untuk penjelasan pertemuan kali ini. Kita mempunyai atau kita sudah mempelajari 2 rumus. Yang pertama adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X kurangi X1. Yang kedua adalah Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Oke teman-teman, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.